warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ulumul Quran TBI 1A yang beranggotakan saya Nesa Salsabila, Nida Umami, dan Michael Janeri. Kami dari kelompok 3 akan menjabarkan materi mengenai munasabah. Dan bagian pertama yaitu pengertian munasabah dan beberapa contoh munasabah di dalam Al-Quran yang akan dijelaskan langsung oleh saya. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian munasabah. Pengertian munasabah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan menurut bahasa. Menurut bahasa atau secara etimologi, munasabah adalah suatu kecocokan, kesesuaian atau juga kepantasan. Sedangkan yang kedua yaitu secara terminologi atau secara istilah, ada beberapa pendapat yang menyatakan munasabah. Yang pertama yaitu dari Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwasannya munasabah adalah keterkaitan ayat-ayat di dalam Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang memiliki makna yang sama. Ada juga pendapat lain dari Al-Bikai. Al-Bikai mengemukakan bahwasannya munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba untuk mengetahui alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian ayat maupun surat di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu ada pendapat dari Muhammad Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwasannya munasabah adalah suatu kemiripan-kemiripan yang terdapat di dalam Al-Quran baik di ayat maupun di surah yang menghubungkan uraian suatu ayat dengan ayat lainnya maupun surah dengan surah lainnya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian munasabah adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara ayat dengan ayat ataupun surah dengan surat di dalam Al-Quran, di mana hubungan tersebut dapat berupa hubungan umum maupun khusus, dapat juga berupa hubungan dua hal yang sebanding atau dua hal yang berlawanan. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai beberapa contoh munasabah di dalam Al-Quran. Salah satu contoh munasabah di dalam Al-Quran yaitu terdapat di surah Al-Alaq dan surah Al-Qadr, di mana di dalam surat Al-Alaq, Nabi dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk membaca atau Iqra. Dan yang harus dibaca itu ada banyak sekali dan diantaranya adalah Al-Quran. Dan selanjutnya di dalam surah Al-Qadr, sendiri Allah menjelaskan tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Inilah keserasian susunan di dalam Al-Quran, di mana yang tadinya Allah memerintahkan umatnya untuk membaca dan yang harus dibaca itu adalah Al-Quran. Contoh lainnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Pada awal surah Al-Baqarah tertulis, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan pada surah Al-Fatihah tercantum kalimat, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka hubungan kedua surah ini adalah di mana turunnya surah Al-Baqarah yang menjawab bahwa jalan lurus yang diminta adalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Oke teman-teman, di sini saya Michael Janeri akan menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yaitu macam-macam munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Zairul Irtibat. Artinya munasabah ini terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat, disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi itu, terkadang ayat yang satu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatas runtuh dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh adalah hubungan antara ayat 1 dan 2 dari surat Al-Isra yang menjelaskan tentang di Isra
Nabi Muhammad dan keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberikan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Dan yang kedua yaitu khafiyul irtibat. Artinya munasabah ini terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya. Bahkan tampak masing-masing ayat berdiri sendiri, baik karena ayat yang dihubungkan dengan ayat lain, maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Hal tersebut nampak dalam dua model, yakni hubungan yang ditandai dengan huruf athaf, dapat diteliti melalui susunan mudolah, istirot, takholus, atau tamsil. Bisa kita lihat dari surat An-Nur ayat 35, yang merupakan contoh atiyah melalui takholus atau melepaskan satu kata ke kata yang lain, tapi korelasinya masih ada. Dalam ayat ini ada 5 takholus, yaitu An-Nur dengan perumpamaannya di takholus ke Ajazarah dengan menyebut sifatnya, dan yang kedua menyebut An-Nur dan Ajazah di takholus dengan menyebut As-Sajarah. Dan ketiga dari As-Sajarah di Kafolus dengan menyebut sifat zaitun. Dari sifat An-Nur di takholus ke nikmat Allah berupa hidayah iman, Yasha'ahu. Sedangkan untuk Ghairul Mutafuhnya adalah dengan mencari hubungan manawiyah melalui beberapa metode sebagai berikut. Metode Tanizir, melihat kata yang berlapingan serupa seperti surat Al-Anfal ayat 4 dan 5. Dan yang kedua yaitu metode Mudah, perlawanan, dapat kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Perkenalkan, nama saya Nida Umami. Materi selanjutnya yaitu cara mengetahui munasabah. Untuk mengetahui munasabah, kita harus melakukan 4 hal terlebih dahulu. Yang pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan-tingkatan itu, apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat adalah, dalam mengambil kesimpulannya, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Yang terakhir adalah urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah Al-Quran. Yang pertama, menghindari kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab, munculnya kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran biasanya dikarenakan karena tidak mengetahui munasabah. Yang kedua, mengintensifikasi pengertian Al-Quran, yaitu kita bisa meningkatkan pemahaman kita mengenai Al-Quran. Itulah tadi penjabaran materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai munasabah. Kami berharap semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat ke depannya, dan semoga dapat menambah wawasan kita mengenai munasabah. Kami juga minta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam materi kami. Sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.